Terungkap kasus Gotoh nggak boleh terbang. Video kali ini kita dapatkan sumber informasinya dari CNBC Indonesia ya. Ini dilansir pada tanggal 28 Juli pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Bahwa media asing sorot opsi merger Gotoh dan juga Grab sebut Danantara. Ya, alhasil mengenai dari saham Gotoh ini itu nggak boleh terbang. Jadi saham Gotoh itu bertahan di situ aja. Naik dikit jual, naik dikit jual. Jadi seperti itu. Nah, topik kita nanti akan membahas ya mengenai beberapa bab ya. Yang pertama itu kita akan bongkar ya yang borong saham Gotoh itu siapa aja dan alasan kenapa kok Gotoh nggak boleh terbang dulu. Nah, kira-kira kapan terbangnya Pak Firman dan seperti apa strategi di saham Gotoh ini? Ya, kita harus ngapain nih? Ya, saya nyangkut, saya belum ada barang, nanti kita akan ungkap seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu, untuk kalian yang masih pemula jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, kita langsung saja melihat. Nah, kira-kira siapa sih yang memborong dari saham Gotoh ini ya. Gotoh itu setway ya Bapak Ibu ya pada tanggal 23 Juni sampai tanggal 28 Juli. Jadi saham Gotoh itu di situ aja ya di sini. Nah, kira-kira itu siapa sih Pak Firman? Nah, di sini ya penampakannya. Siapa yang memborong mengenai dari saham Gotoh tanggal 23 ya sampai sekarang. Yang borong jumbo itu siapa penampakannya? Nah, ini kalau kita lihat ya 23 Juni. Nah, di sini penampakannya. Ya, ternyata adalah ZP, AG, RX yang dia nettingnya itu adalah net buy. Ya, seperti itu. Nah, satu sisi siapa lagi kalau bukan YU, ZP, AK, DP, MG serta BK dan juga CC, BB, YP, XL. Jadi mereka yang mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh ya seperti itu. Nah, jadi YU itu terus memborong mengenai dari saham Gotoh ini ya. Jadi selama dia setway ya tanggal 23 Juni sampai tanggal 28 Juli itu YU itu terus borong. Jadi bodoh amat mau isu apapun mereka borong ya seperti itu. Makanya kalau kita lihat untuk bid overnya di saham Gotoh ini itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Jadi di 60 itu diganjel. Ya. 60 diganjel ya sekitar 12 juta lot dan mereka nampung ya di harga 56, 57 sampai 58. Jadi mereka itu pungut tuh paling jumbo di situ. Jadi saham Gotoh ini tuh nggak boleh terbang. Nah, hari ini ya mereka berhasil yaitu mengakumulasi senilai 210 miliar ya. Seperti itu untuk di saham Gotoh ini. Nah, mereka itu siapa Pak? YU itu siapa? Nah, kalau kita lihat ketahuan ya. Jadi untuk asingnya itu terus memborong ya. Jadi asing itu kalau kita simak ya, jadi di harga 82 pada tanggal 2 Mei, jadi asing itu terus memborong mengenai dari saham Gotoh. Ya, seperti itu. Jadi borong terus. Pak, kenapa kok mereka memborong sih? Ya. Apa dasarnya? Ya. Jadi mereka memborong saham Gotoh ini itu karena kalau kita ketahui ya, jadi Gotoh itu mempunyai masa depan yang cerah. Nah, ini dari berita yang tadi saya rangkum ya, bahwa dengan adanya isu ya mengenai Gotoh dan juga Grab ya, itu mereka akan menguasai pasar yang ada di Indonesia. Ya,
Seperti itu. Makanya kemarin tuh ya pada demo ya seperti itu ya, karena diadu domba ya, demo mengaspirasikan pendapatnya, khususnya ini ya driver ojol, tapi ya dinaungi sama oknum ya Bapak Ibu ya, oknum dari pihak sebelah agar mereka itu enggak merger ya seperti itu. Tapi apakah nanti apa namanya Goto sama Grab ini akan bakal merger? Nah, kalau kita lihat dari data-datanya ini, data-datanya kayak gini, itu secara up to date, masa nggak mau merger? Ya, ini kita tunggu dulu ya. Yang pasti datanya asing itu terus memborong, ya seperti. Jadi asing ini terus memborong, dia pakai YO. Nah, untuk penampakannya hari ini ya di harga 59 itu YU itu terus memborong nih. Ya nih. Wah, ini YU. Ya, mayoritas didominasi sama asing. Jadi diborong. Naik dikit langsung borong hajar seperti itu, yang cut loss XC. Yang cut loss XC. Wah, mumpung nah ini. Ya seperti itu. Nah, ini KI ini tuh distribusi terus dihantam sama MG. Ini MG ini tuh siapa? Siapa yang main itu saya tahu ini. Tapi mohon maaf nggak saya sampaikan di secara umum, ini hanya di kelas aja. Seperti itu. Nah, jadi YUN itu terus memborong. Ya, jadi kumpulin tuh barangnya sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat ya saham Goto ini tuh ya pada tanggal ini ya Bapak Ibu ya, nah di sini ya tanggal 8 Mei ya, kalau kita cek 8 Mei, nah YUN itu masih menjadi tertinggi yang memborong mengenai dari saham Goto ini. Nah, pertanyaannya apakah YU ini itu cuman YU aja Pak Firman? Ya, enggak, jadi mereka ya biasanya itu satu tim, tapi yang apa namanya broker ini itu dikelola sama institusi biasanya, yang mana di situ ya nasabahnya mayoritas investor asing. Investor asing dari mana? Ada dari US dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mereka ini itu enggak cuman satu aja. Ya, jadi mereka dipecah pakai ZB, AK, CC, MG dan juga BK. Ya, terkait mengenai rumor yang beredar di masyarakat bla bla bla, mereka mengabaikan. Why? Kenapa Pak Firman? Kenapa kok asing itu tertarik? Ya. Nah, ini di literasi masyarakat kita ya, khususnya investor pemula ya. Karena banyak sekali yang investor pemula itu minta ajarin saya. Karena untuk bahasa kontennya Pak Firman itu secara komprehensif ya, jadi secara aktual dari akademik juga masuk, konten kreator juga masuk, dan yang pasti bisa menerima ya, yang usianya 40 tahun ke atas, jadi mereka lebih suka di konten ini. Tapi yang 40 tahun ke bawah ya itu enggak tertarik mengenai konten ini. Ya kenapa? Karena mereka wawasannya mungkin terbatas ya Bapak Ibu. Tapi khusus Bapak Ibu pasti akan menyimak secara detail dan enggak di skip ya, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi alasan utama kenapa kok investor kakap itu memborong mengenai dari saham Goto. Ya, ini kalau investor yang FOMO, yang belinya ikut-ikutan, menang-mentang itu uang yang banyak tapi yang ada boncos terus, jadi mereka mengabaikan mengenai hal ini. Jadi net income-nya mengenai dari saham Goto ini tuh dulu ruginya 6,4 triliun, kini cuma 283 miliar. Jadi ini menurun. Dan ini konsisten. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa. Nah, kita ke topik yang kedua. Nah, alasan kenapa kok Goto nggak boleh terbang dulu Pak Firman? Ya, tadi kita sudah mengungkap siapa yang memborong jumbo itu asing lewat broker atau sekuritas YU yang setiap hari memborong mengenai dari saham Goto. Jadi
ini masuk terus. Jadi harganya itu dijaga. Ketika mereka itu sudah dapat harga di bawah, di harga 58 ya atau di harga 57, nanti di ininya itu dijaga. Ya, di sini. Itu mereka ngejaga. Jadi ngejagain. Nggak ada yang mampu retail itu bisa membobol harganya 60, itu nggak bisa. Yang bisa membobol itu adalah sebuah institusi dan juga mereka punya tim sendiri. Ya. Tapi ini dilakukan sama oknum ya Bapak Ibu ya, oknum yang mereka ahli di bidang keuangan atau jam terbang taktik di luar itu mereka kuasai. Namun untuk investor retail kita itu nggak bisa memahami sampai di situ. Karena literasi keuangannya itu terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah di sini. Ya jadi diganjel tuh. Jadi nggak boleh terbang dulu. Ya seperti itu. Nah alasan kenapa kok diganjel Pak Firman? Ya. Di sini kita sudah rangkup ya dari artikel tadi ya ini ya pangsa pasarnya, bahwa untuk valuasi di pasar ya untuk GoTo ini tuh sangat besar ya, dan Grab juga besar. Jadi untuk Grab ini tuh dia kemarin ya nyebar surat utang ya yang nilainya agak besar. Nah, di sini kenapa? Kenapa kok saham GoTo ini nggak boleh? Jadi untuk itu ya bisa beli di pasar ya. Jadi seperti itu di pasar modal yang khususnya reguler, entah itu pokoknya tekniknya itu investor kakap memborong itu ada berbagai macam. Tapi nggak saya sebutkan di secara umum ini ya. Di seperti itu. Nah, apa sih alasan kok kenapa kok GoTo sama Grab itu harus merger? Jadi yaitu mereka agar bisa mengakhiri perang dagang, ya perang harga, sorry. Jadi daripada kita nanti diskon-diskonan, ya lebih baik kita merger. Nah, kenapa bisa demikian? Saham GoTo ini tuh nggak boleh terbang, jadi mereka ganjel, ya jadi mereka ngumpulin barang dulu, ya seperti itu. Nah harapannya nanti mereka bisa investasi di GoTo seperti itu. Dan juga untuk efisiensi biaya serta fokus pasar ya. Jadi untuk GoTo nih di luar itu nggak expert ya, jadi expertnya itu di dalam negeri karena karena sangat liquid sekali Bapak Ibu ya. Nah terus itu yang mendorong untuk terjadinya merger ya. Ini ada jadi dari investor asing itu sudah memberikan sebuah sinyal. Jadi mereka terus memborong nih. Ya masyarakat kita itu sibuk mengenai isu atau rumor-rumor yang beredar, tapi mereka itu masuk terus. Ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok ini. Nah ini yang menjadikan menghambatnya kok belum di ini kan. Ya. Nah, itu khawatir monopoli. Ya ini biasanya dipakai sama kompetitor ya Bapak Ibu ya, oknum ya Bapak Ibu ya. Ingat disclaimer ya Bapak Ibu. Ya, saya nggak mengajak kalian jual atau beli, urusan kalian nggak. Ya, kita hanya menyampaikan sebuah data. Nah, terus adanya protes pengemudi ya, ketidakpuasan upah, khawatir akan dampak merger telah memicu demonstran besar dari para pengemudi. Nah, ini pertanyaan itu pengemudi yang mana? Apakah penurunan ini? Nanti saya akan jelaskan untuk mekanismenya. Ini khususnya bagi para ojol ya Bapak Ibu ya, nanti tak akan jelaskan. Nah terus juga adanya syarat dari pemerintah ya, persetujuan merger bergantung pada jaminan untuk pengemudi dan kemilikan saham lokal yang signifikan. Ya jadi biar kayak gini Pak Firman ya, jadi yang memiliki GoTo ini tuh mayoritas biar publik, jangan antek-antek asing ya, kan seperti itu ya. Mungkin masyarakat kita kan seperti itu. Jadi diadu domba ya, seperti itu. Jadi ya diadu domba ya. Seperti. Makanya dijaga dulu. Nah, GoTo ini tuh memberikan kesempatan kepada investor. Ayo siapa yang mau beli, monggo silahkan. Jadi seperti ini dijaga
Ya, mumpung sebelum terbang. Kayak gitu. Nah, tapi asingnya itu juga cerdas ya Bapak Ibu ya. Nah, asingnya cerdas, mereka memborong terus. Ya. Jadi bodoh amat nggak fokus di emiten lain atau apa. Jadi asing itu terus borong. Mumpung sepi. Ya. Kayak gitu. Nah, ini alasan kenapa kok saham GoTo ini tuh nggak terbang. Nah, ini risetnya dari The Economics ya, seperti itu. Nah, mereka itu belajar dari mana sih Pak Firman? Kalau kita lihat ya raksasa pasar saham Amerika Serikat, ya, itu yang merajai itu adalah sektor teknologi. Yang likuiditas itu apa? Nilai transaksinya itu jumbo Bapak Ibu. Sangat liquid sekali. Nah ini ya mungkin yang dari luar negeri yang nonton ini tuh mungkin Bapak Ibu paham lah ya, seperti itu paham. Pak Firman tetap mengedukasi kepada ya masyarakat yang awam ya Bapak Ibu khususnya yang nggak ngerti ini. Jadi di Amerika sana ya, jadi teknologi itu yang menguasai, sahamnya liquid. Ya, yang pertama itu ada Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, sama Nvidia. Ini yang berimpact kepada pertumbuhan ekonomi global. Kayak gitu. Karena untuk di Amerika ini itu sudah teruji. Mumpung di Indonesia penggunanya banyak ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia itu ya Bapak Ibu ya, khususnya kayak Pak Firman ini retail kayak gitu. Merendah ya. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia itu kulturnya atau budayanya itu adalah konsumtif. Ya. Kenapa? Karena penduduknya itu banyak. Seperti itu. Nah, makanya segmen ini itu menarik. Ya. Karena sudah teruji di US aja paling tinggi. Seperti itu. Yang kedua, terus ada keuangan, ya keuangan yang peringkat kedua. Terus yang peringkat ketiga itu kesehatan ya Bapak Ibu ya, kesehatan, ya kesehatan sama e-commerce, ya seperti itu. Nah jadi apakah saham GoTo ini tuh apa namanya menarik beberapa segmen itu Pak Firman? Semuanya caplok semua kok. Seperti itu. Nah, di sini ya untuk kapitalisasi pasar yang ada di Amerika sana, khususnya investor kakap ini itu dia di Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, ini Alphabet, seperti itu. Nah, ini jadi mereka itu percaya mengenai bahwa nantinya untuk di saham GoTo ini itu memiliki masa depan yang cerah. Nah, dari pihak GoTo sendiri sebagai yang punya sahamnya, mereka yang ngejaga. Ayo silakan retail yang mau beli monggo silakan. Seperti itu. Sebelum pilotnya itu nanti nerbangin. Nah, makanya banyak sekali yang minta diajarin kepada saya, Pak Firman, tolong ini untuk mekanisme alat-alat itu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kok Pak Firman bisa menjelaskan secara detail? Ya, bahkan di orang-orang yang awam yang usianya lanjut kayak saya tuh Pak Firman bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi seperti itu. Jadi enggak ribet seperti itu. Makanya konten ini itu di channel saya ini itu fokus. Ya, fokus topiknya mana yang rame biar investor kita itu enggak FOMO, enggak salah kaprah dalam berinvestasi. Seperti itu ya. Ini jadi alasan kenapa kok saham GoTo itu nggak boleh terbangkan. Jadi silakan belum nanti kan geger kalau misalkan sahamnya ini dimiliki sama asing dan lain sebagainya kayak gitu. Geger lagi nanti demo lagi nanti kayak gini lagi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Ini mengenai dari saham GoTo. Nah, kita ke topik yang ketiga. Nah, kapan saham GoTo ini tuh terbang, Pak Firman? Nah, jadi kita juga ada alatnya, Bapak Ibu, untuk mendeteksi saham GoTo ini tuh bakalan terbang. Jadi persekian detik itu kita ada alatnya. Di kelas kami itu saya ajarkan mereka.
Pak kok harus masuk di kelas gitu, Pak Suman? Kenapa kok nggak di-share ke publik aja cara-caranya seperti itu? Karena kami itu di sini nggak mengganggu yang para kapitalis ya, yang apa namanya, yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Itu kita posisinya di tengah-tengah netral, ya seperti itu. Karena kita juga harus menjaga privasi mereka. Karena di sini kita di saham itu kita mencari cuan. Loh Pak Firman kok sukanya bongkar-bongkar kayak gitu. Sahamnya nggak terbang-terbang loh. Siapa yang bongkar? Ini kan kita menyajikan data secara publik. Kalau yang data sensitifnya nggak saya publis. Jadi data yang sudah tersajikan ke publik ya tak sampaikan. Kalau ada data yang menarik ya saya di kelas privat itu ya saya ungkapkan. Seperti itu. Nah, makanya asing itu terus masuk. Nah, di sini kalau kita lihat ya kayak JP Morgan di bidang keuangan, bahwa JP Morgan itu terbesar ya, nomor 9 ya untuk di saham Amerika ya. Bahwa JP Morgan itu nanti targetnya ke 95. Ini rekomendasi pada 10 Juni ya. Seperti itu. Nah, untuk saham GoTo ini itu yang menyarankan untuk buy itu ada 30 sekuritas. Yang menyarankan hold ada 14, yang menyarankan sell itu cuma 1. Potensinya itu mencapai 101 harganya. Ya. Jadi ada rumor wah ini kantornya GoTo itu digeledah sama KPK. Wah, itu bagi para investor yang benar-benar invest ya, jadi ngumpulin saham GoTo ini itu masuk. Bahkan dari beberapa alumni saya itu ada yang masuk ya, jadi tiap hari itu mereka ya borong ya 20M, terus 30M, ya terus diborong lagi 1M sampai ya 50M. Jadi ya mereka benar-benar yang kelas privat itu ya borong aja. Seperti itu. Loh kok Pak Firman kok ngomong-ngomong kayak gitu? Ya enggak, karena mereka sudah punya trading plan-nya dan mereka saya dampingi. Yang pasti mereka money manajemennya sudah saya ajari bagaimana entry to point-nya. Jadi ketika saham GoTo ini turun itu justru borong, karena tujuannya adalah untuk invest ya, seperti itu. Jadi beda ya, bukan scalper ya, karena untuk yang di scalper sendiri itu sebagian saya ajari juga seperti itu, tapi khusus untuk timnya. Seperti itu. Karena mereka ya kelola aset keuangan perusahaan ya. Daripada kelola perusahaan real Pak Firman ya kita cari 5% setahun aja pusing, nggak bisa. Lebih baik kita di saham saja, resikonya terukur ya enak. Seperti itu. Dan yang pasti saya masih kenal Pak Firman, yang pasti masih ada komunikasi ya. Seperti, dan itu jangka panjang. Wah, hebat-hebat ya. Jadi alumni kami itu ya semakin ini ya, loyal khususnya di bidang pasar modal. Seperti itu. Nah, itu mengenai dari saham GoTo. Nah, kira-kira kapan saham GoTo ini tuh terbang? Nah, ini yang pasti dinanti-nanti ya para subscriber kami yang nantinya saya pribadi Pak Firman nggak bahas saham GoTo, kapan terbangnya? Ya seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu kalau kita lihat ya, untuk di saham GoTo ini itu dia RSI-nya dia mulai naik ya, seperti itu. Nah saham GoTo ini itu dia sudah terkonfirmasi di harga 59, jadi di atas MA 20. Apabila saham GoTo ini tuh nanti closingnya bertahan di harga 60, maka dia akan menguji resisten di harga 68. Pak Firman, apakah nanti di kelas Pak Firman ada alatnya bahwa mendeteksi? Ada. Bahkan kalau misalkan kita nih, ya kita berpergian misalkan ke luar negeri, nanti kita bisa di WA kok WA. Jadi ada SMS notifikasi bahwa saham GoTo ini tuh langsung terbang. Jadi bukan ini ya notif yang dari sekuritas itu, enggak. Maksudnya langsung ada sistemnya. Seperti itu. Wah, saham GoTo terbang nih. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi satu sisi mereka ya masuk. Ketika turun juga ada notifikasi, kita bisa.
Gitu. Bahkan real time ketika mereka itu kerja, detik itu juga dia nerbangin, kita bisa lihat seperti itu. Makanya saya sendiri ya tiap pagi ya melihat perkembangan ini. Oh, GoTo ini nggak boleh terbang dulu, jadi lagi dikatakan seperti itu. Ya, ini mengenai dari saham GoTo. Jadi siap-siap aja untuk dari saham GoTo. Nah, kalau kita lihat ya mengenai dari saham GoTo ini tuh dia waktunya time to buy. Ya, dia kalau time frame mingguan time to buy dia berada di RS-nya itu di bawah 30. Jadi ini saatnya untuk akumulasi. Kalau kita lihat secara bulanannya bahwa saham GoTo itu sideways lama ya, jadi ya untuk kalian yang tujuan adalah untuk investasi ya tiap hari ya nabung saham dulu untuk di saham GoTo ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika mereka nanti sudah istilahnya makannya sudah kenyang, maka nanti terbangkan itu mudah. Bagaimana caranya nerbangin Pak Firman? Gampang ya. Seperti itu, gampang di pasar modal itu gampang ya. Gitu. Jadi siap-siap ya saham GoTo ini ketika mereka itu ini sudah kenyang, nanti tinggal pintunya dibuka aja. Ya. Nanti di harga 60 ini tuh sama di 61 dan juga di 63 nanti di withdraw. Jadi semua di withdraw, habis itu retailnya langsung dimakan. Naikkan ke atas. Nanti dikejar tuh sama retail yang FOMO. Itu biasanya banyak. Nanti di situ banyak yang tanya Pak Firman, Pak masih layak untuk beli ya? Masih bisa naik lagi nggak ya? Kayak gitu biasanya. Ya, ini mumpung lagi dikasih diskon Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita ke yang segmentasi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, strategi cuan di saham GoTo itu triknya itu seperti apa Pak Firman? Nah, di sini ya saya akan kasih untuk kalian ya yang nggak skip video kali ini. Kalau yang retail FOMO itu sudah pasti dia skip. Yang tipe-tipe penjudi itu sudah skip, jadi sudah minggat. Ya seperti itu, bertele-tele biasanya kayak gitu ya. Nah, oke, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke invest ya, swing. Nanti kita kasih itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti kita yang para scalper. Ya, jadi ada 4 golongan yang kami bina. Ya, jadi ya apa namanya di kelas kami itu mereka nggak cuman tak ajari teknikal aja, nggak cuman scalper aja, nggak cuman investasi aja. Jadi semua kebutuhan yang ada di pasar modal, ya khususnya Bapak Ibu saya kasih tak ajari semua. Ya, kalau Bapak Ibu itu bisa menguasai pasar modal yang ada di Indonesia nih, yang paling sulit nggak ada likuiditasnya, nanti kalian apa namanya investasi di saham US itu gampang, apalagi sama yang Cina itu gampang karena likuiditasnya sangat tinggi. Tapi kalian itu berarti di sini dulu gampang. Nah, saya ada project ya di situ untuk menggerakkan di saham Amerika aja bisa kok. Jadi saya remote di sini. Udah akunnya sana, remote cuan, gampang. Karena sudah ngerti dasarnya, ya alat-alatnya. Seperti itu. Oke, ngobrol aja nih Pak Firman. Lanjut. Oke, Bapak Ibu bisa ditunggu dulu ya di harga 58 serta di harga 57 mengenai dari saham GoTo. Pak, kalau dihajar kanan di 59 boleh nggak Pak Firman? Boleh, tapi kecil aja. Nah, untuk support kuat di saham GoTo itu di harga 56 ya. Jadi RSI itu dia masih di stuck di situ. Ya. Nah, apabila nanti saham GoTo ini tuh closing besok nih di harga 60, standby di situ nggak mau turun lagi. Nah, biasanya dia akan terbang. Melending. Ya. Nanti targetnya ada di harga 61. Pak Firman, cara belinya bagaimana? Nyicil kah atau antri kah di harga 56? Nah, ini banyak sekali yang tanya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu nyicil belinya, ya, itu kelebihannya kalian akan dapatkan di harga support manapun. Itu untuk kelebihannya. Adapun kelebihannya kalian itu nunggu di harga 56 katakanlah seperti itu, atau enggak di harga 55, ya seperti itu, kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik.
Seperti itu. Ya, itu untuk kelebihannya di masing-masing dua teknik ini. Namun kalau kita lihat untuk kekurangannya, ya kalau misalkan kalian itu nyicil, kalian akan kehabisan amunisi. Amunisinya habis, saya kehabisan kesabaran, Pak Firman. Biasanya seperti itu, banyak sekali ya. Tapi tenang aja, itu yang hal itu pasti ada kok di market. Jadi tenang aja, selagi masih ada saya di market, tetap tak ajari Bapak Ibu. Ya kayak gitu. Nah kita kekurangannya itu ya, kekurangan untuk nyicil. Nah tapi untuk kekurangannya Pak Firman, saya pengen kayak emak-emak Pak Firman, saya nawarnya paling murah di harga 55 atau bahkan di harga 50. Luar biasa. Ya di harga 50 atau di harga 50 ini Pak Firman, pokoknya harus turun aja biar diskon, seperti itu. Ya itu kekurangannya, belum tentu kalian dikasih sama YU. Ya, ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya di sini, ya ini diganjel. Ya, jadi ini harus dicabut dulu. Jadi berebut nih, berebut. Ya, kayak gitu. Ini mengenai dari saham GoTo ini. Itu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk targetnya Pak Firman, ada di harga berapa kalau saya itu dapat di saham GoTo ini? Kalian bisa jual dulu di harga 61 kalau kalian itu nggak sabar. Kalau kalian itu agak sabar dikit di 68 ya, untuk target selanjutnya ada di 76. Nah, kalau di 76 dia hajar naik ke atas, biasanya akan bullish. Ya, emang seharusnya dia akan bullish ya, seperti kayak gini. Bawah saham GoTo itu sudah bullish naik ke atas. Nah, dia turun dikit nanti naik ke atas lagi, seperti itu. Nah arahnya untuk sedikit agak panjangnya di harga 87 serta di harga 89 mengenai dari saham GoTo ini. Adapun untuk long termnya mengenai dari saham GoTo ini itu nanti bakalan naik sampai ke 110 dan juga di harga 116. Nah ini tuh riset dari sini ya, 101 potensinya ya. Jadi keuntungannya sangat tinggi, seperti itu ya. Ini mengenai dari saham GoTo. Kalau Bapak Ibu itu super holder ya, jadi cuman invest ya untuk 5 tahun atau 3 tahun yang akan datang ya, nanti saham GoTo itu bakalan ke 146. Nah nanti akan muncul lagi pertanyaan, Pak Firman, apakah nanti saham GoTo ini itu akan di harga IPO lagi di harga 416 atau di harga 442? Pasti akan ke situ. Kenapa kok saham GoTo itu turun? Wah, dia itu apes. Ya, seperti itu. Ketika listing masih musim corona, jebret, aduh. Ya. Tapi yang menjadikan saya positif mengenai dari saham GoTo itu sama dengan investor asing ya, Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya untuk investor itu khususnya asing ini itu di sini. Ya. Nah, ya, jadi inovasi yang konstan, jadi dia konsisten inovasinya. Ya, inovasi itu ada berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Promo juga sebuah inovasi ya, daya beli masyarakat untuk menaikkan. Terus potongan diskon juga termasuk inovasi atau hal yang lainnya. Seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu itu yang di daerah ya, Bapak Ibu ya, daerah ini yang di 3T ya. Mungkin 3T seperti itu, bahwa GoTo itu ya atau Gojek itu enggak cuman ini ojek. Di Jakarta ya Bapak Ibu ya, bahwa kemarin saya riset ke sana seperti itu, domisili saya itu di Jawa Tengah, bahwa untuk naik di KRL dan lain sebagainya itu bisa untuk pakai ini kayak gitu. Keren ya. Ya seperti itu. Ya kenapa kok yang dibangun tuh di daerah Jabodetabek Pak Firman? Kenapa enggak daerah lain? Ya karena di daerah di situ adalah liquid. Seperti itu. Jadi transaksi itu 3.000. Wah, kali kan ada berapa pekerja tuh? Sehari. Keren, pokoknya keren. Nah ini belum nanti di kota-kota besar lagi. Nah itu alasan kenapa kok asing itu masuk di saham GoTo ini. Ya, karena konsisten. Terus dominasi pasarnya sangat besar Bapak Ibu. Demografi ya atau budaya Indonesia itu konsumtif. Wah,
lumayan. Serta kinerja keuangan yang kuat ya. Laporan pendapatan dan laba yang solid secara konsisten. Jadi, loh Pak, ini kan belum untung, Pak. Ya, di sini ya. GoTo ini kan belum untung. Nah, yuk kita open minded bahasanya seperti itu. Jadi saham GoTo itu dulu rugi 6,4 triliun. Nah, sekarang sudah mengecil menjadi 283 miliar. Jadi mengecil. Pasti so far next time ya, nanti saham GoTo itu dia akan untung. Ya. Wah, ini pada pegang-pegangan nih. Ya. Jadi seperti itu. Pasti saham GoTo itu nanti naik ke atas. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita bagi para yang scalper Pak Firman, yang dagang harian, baik. Ya, tenang aja Pak Firman nggak memihak satu golongan. Kita semua tak kasih tahu untuk semuanya. Ya, seperti itu. Pak Firman nggak fanatik ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak hatersnya Pak Firman, terus yang lain tetap mereka sahabat, kawan. Pak Firman nggak ada musuh. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa tunggu dulu di harga 57 ya untuk scalper ya, dan juga 58 kalau dikasih. Targetnya ada di berapa? Di harga 59 serta di harga 60. Untuk dari saham GoTo ini kalian bisa untuk dagang harian ya, mungkin mau entry 300 juta, 1M atau yang 2M untuk di saham GoTo ini itu bisa. Jadi uang segitu di saham GoTo ini tuh kayak sendal jepit ya, seperti itu Pak. Yang 1M aja kayak sendal jepit, apalagi yang 100 atau yang 10 ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena untuk market cap-nya itu besar, nilai transaksinya paling jumbo ya, termasuk di saham US ya, yang paling tertinggi itu adalah saham-saham yang kategori ya teknologi, termasuk mengenai dari saham GoTo ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai update terkini mengenai di saham GoTo ini. Ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Kebetulan kita masih ada promo Bapak Ibu ya, sisa 3 slot aja yang kelas promo. Silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini atau klik tuh bit.ly kelas Pak Firman. Ingat ya, selain nomor ini itu penipuan. Jadi saya bikin kelas ini tuh bukan untuk target peserta banyak, enggak, tapi yang kepengen belajar saya ajari. Seperti itu. Kalau yang nggak pengen ya nggak usah, ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya bikin kelas ini tuh biar nggak adanya korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Jadi nanti langsung WA pribadi saya. Itu WA pribadi saya nggak pakai admin ya Bapak Ibu, langsung saya sendiri. Ya, jadi untuk menanggulangi korban penipuan, karena sudah ada 7 ya, termasuk hater saya ternyata setelah saya lacak ya. Kayak gitu. Pokoknya gambarnya itu bukan orang asli, jadi gambarnya kayak gitu. Itu ya orang-orang yang nggak suka di channel ini, jadi seperti itu. Nah, kayak gini teknisnya untuk kalian pengen masuk di kelas kami. Oke, mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang pengen masuk di kelas kami. Kita baru bikin kelas sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin kelas. Dan ini ya untuk caranya, Bapak Ibu itu nanti bisa gabung ya di sebelah ini, yaitu tombol gabung. Habis itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Nah, nanti kita juga ada traktir kopi level 3 sama level 1 di YouTube. Itu apa? Itu adalah sebuah notifikasi kalau misalkan kita aktif ya. Jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu langsung dapat tuh ya notifikasi ketika kami lagi konten seperti itu. Adapun rekomendasi cuan besok ya, kita kasih rekomendasi saham yang pasti cuan. Nah, rekomendasi pasti cuan yaitu per bulan juga ada, dan juga kelas cuan konsisten kami juga ada. Itu di YouTube ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi silakan bisa dimasuk. Pak Firman, saya gaptek untuk orang tua, nggak bisa ngapain apa-apa. Nah, tenang aja Bapak Ibu, japri aja nomor di bawah ini, itu nomor WA pribadi saya. Selain nomor itu penipuan ya. Nanti habis itu Bapak Ibu di sini ada ini ya,
bit.ly kelas Pak Firman ini nanti diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Agustus ya, angkatan yang ke 21 ya, itu cuma 980. Kita hanya tampung 10 orang saja. Ingat, tinggal sisa 3 slot untuk di bulan Agustus. Nanti kita mulainya tanggal 6 Agustus ya, hari Rabu ya. 8 kali pertemuan itu setiap hari Rabu dan Jumat jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi di situ Bapak Ibu basicnya, nanti dikasih materinya, alat-alat toolnya apa aja itu di kelas kami, dan bagaimana cara tentukan untuk cara masuk dan juga cara keluar di saham itu seperti apa ya, nanti di situ diajari. Tapi untuk setiap harinya rekomendasinya cuma 1 kali di akhir sesi pertemuan seperti itu ya. Nah Pak, saya nggak mau ikut yang kelas materi, capek. Tenang aja, kita ada yang rekomendasi level 1, 2, 3 dan juga 4. Itu level 1 itu adalah untuk 1 bulan, sampai level 3 1 bulan. Apa bedanya? Semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu akan semakin banyak. Adapun yang level 4 itu yang setahun sekali. Ya, sekarang bisa untuk masuk. Pak Firman, saya nggak mau masuk yang kelas akademi, jadi saya sibuk kerja. Saya ingin menyesuaikan jam longgarnya Pak Firman. Nah aja Bapak Ibu, kita ada kelas awal investor pemula ya, itu kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Ada live trading barengnya cuma 1 kali aja, materinya sama dan lain sebagainya, cuman jamnya Bapak Ibu mau pagi, siang atau malam itu bisa untuk konfirmasi. Adapun yang medium, bedanya apa sih Pak Firman? Kalau medium itu ada live trading bareng dengan saya dan juga alumni yang lain ya, jadi seperti itu ada 4 sampai 9 orang ya, dan yang aktif seperti itu, dan yang masuk itu ada 28 ya, jadi seperti itu selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu nggak cuma materi aja, tapi bagaimana cara untuk masuk dan keluarnya itu diajari ya, seperti itu. Pak, saya pengennya yang 1 tahun, ada, bisa masuk yang kelas pro. Kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng selama 1 tahun. Jadi di situ portofolio Bapak Ibu tuh dipantau tiap bulannya, meningkat apa enggak, ngerti enggak caranya, seperti itu. Pak, saya mau main di gold atau di kripto dan lain sebagainya. Ini bisa, untuk semuanya bisa semuanya. Karena di saham itu adalah tetengkotnya ya. Kalau kalian itu langsung menguasai ini, instrumen apapun gampang ya, seperti itu. Nah ini kita ada kelas prioritas investor pemula yang unlimited, yang selamanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau konsultasi jam berapapun kita juga ada, itu unlimited, itu sekitar 19,9 juta. Nah Pak, saya pengen yang offline. Jadi kita nanti ke tempat kalian dari Bandung nih, dari Jakarta, Surabaya, atau dari Malang, Jogja ya Bapak Ibu ya, kita nanti akan ke situ. Nanti kalian akan dapatkan materi secara offline dan juga live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun ya Bapak Ibu. Misalkan di situ satu keluarga, Pak ini anak saya, istri saya, ini biar malah itu tenang aja tak ajari. Pak Firman itu enggak nggak ngejar ini, jadi biar Bapak Ibu itu investasi itu biar nggak boncos seperti itu ya. Nah ini ya yang mungkin aset kalian itu ada 1 M ke atas, atau kalian itu punya perusahaan, mungkin kalian akan switch ya ke saham ya, saham manapun ya, mau itu obligasi, reksadana, US dan lain sebagainya. Kalian punya tim, jadi setidaknya ada ini backupan dana untuk mengelola dana darurat, kami ajari ya, seperti itu. Karena tujuan kelas ini itu mendorong perekonomian Indonesia ya, seperti itu. Daripada kalian itu mungkin di situ kok Pak saya usahanya konstruksi Pak, pemborong Pak, tapi resiko tinggi, kadang gagal bayar, kadang ditipu, mau cari 5% atau 1% aja setahun cukup, atau bisnisnya ulang tahun Pak. Maksudnya gimana ulang tahun? 1 tahun itu belum dilunasi, kadang yang lebih ya.
uang saya hilangnya nggak cuman 1 M atau 5 M Pak, 20 M ke atas bisa saya tolong. Atau untuk mengatasi bayar pajak ya seperti itu, tak tolongin ya Bapak Ibu ya. Ingat, kelas ini tuh bagi para investor pemula atau orang yang awam pengen belajar secara detail investasi di pasar modal, dan orang yang butuh aja ya, dan juga yang mampu seperti itu, daripada kalian boncos rugi 10 juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran ya ikut di forex atau di apa rugi boncos ya seperti itu, silakan bisa masuk. Nanti dapat keuntungannya itu berlipat-lipat kok ya. Dia di kelas pro ini itu ya yang masuk di 19, ini itu per bulannya bisa dapat 100 juta, itu sudah berapa kali lipat tuh masuk kelasnya. Keuntungannya itu sudah balik modal. Ya, seperti itu. Dan saya ini cuman masuknya sekali aja. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya konten kali ini. Apabila bermanfaat silahkan bisa untuk dibagikan kepada orang lain. Ya kalau Bapak Ibu itu bermanfaat sekali ya, kalau bisa diajari kepada orang lain ya. Jadilah orang yang bermanfaat ya bagi umat manusia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya.